Ya, pertama-tama saya Irfan Mawardi, hakim di sini dan sekaligus humas. Sudah tahu semua kalau pengadilan itu bagian humasnya juga diemban oleh hakim ya. Hari ini persidangan perkara 106 G 2024 menurut catatan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Petun Jakarta. Jadwal sidang hari ini itu adalah pembacaan gugatan secara online. Karena kenapa? Karena menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2019 yang telah diubah oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 7 2022 tentang peradilan elektronik, beberapa tahapan persidangan itu tidak lagi dilaksanakan secara offline, tapi dilaksanakan secara online. Nah, termasuk perkara 106 ini, itu pembacaan gugatannya itu secara elektronik. Elektronik itu, jadi gugatan yang sudah dinyatakan sempurna dari hasil pemeriksaan persiapan selama beberapa minggu itu oleh penggugat diupload untuk kemudian dibaca oleh tergugat, dalam hal ini BPN wilayah Provinsi DKI, untuk direspon dan dijawab minggu depannya lewat peradilan elektronik juga. Jadi seperti itu istilahnya, jawab jinawabnya itu melalui peradilan elektronik. Jadi sekali lagi, perkara 106 itu hari ini jadwalnya memang betul ada jam berapa nih, jam 10 itu pembacaan gugatan secara elektronik. Pak, untuk isi pembacaannya mungkin bisa dijelaskan secara detail sedikit. Ya, pada prinsipnya perkara 106 ini itu penggugatnya adalah Riri Kasmita dan Endrianto. Itu posisinya sebagai penggugat. Tergugatnya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Itu penggugat dan tergugatnya. Kemudian apa yang disengketakan? Yang disengketakan itu adalah penggugat ini meminta kepada majelis hakim supaya keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Khusus Ibu Kota Jakarta, tergugat tadi, itu menerbitkan sebuah keputusan nomor 06 PBT garing BPN garing 31 garing Romawi 2 garing 2024 tentang, ini penting ini, pembatalan pencatatan peralihan hak milik nomor 2249 garing Srenseng nomor 1164 garing Srenseng dan nomor 4041 garing Srenseng. Jadi tiga SK pembatalan peralihan hak. Atas nama siapa? Pertama atas nama Riri Kasmita serta hak milik nomor 715 kelapa 2 atas nama Edrianto dan dikembalikan menjadi hak milik 2249 garing Srenseng atas nama Fadlan Karim, hak milik nomor 116 garing Srenseng atas nama Nyonya Cendra Betty ya, serta hak milik nomor 715 kelapa 2 atas nama Nyonya Cut Indria Martini. Jadi BPN itu membatalkan peralihan hak atas nama penggugat Riri Hasmita dan Indrianto itu kembali ketiga nama tadi, yakni siapa tadi ini? Pertama itu Fadlan Karim, kemudian Cut Indra Martini, serta siapa lagi tadi? Cendra Betty, itu ya. Jadi itu saja sebenarnya, tidak terlalu, bukan sertifikat, tetapi pembatalan peralihan hak. Nah, penggugat itu dalam gugatannya ya ingin dibatalkan ini peralihan hak ini. Jadi penggugat itu minta
peralihan itu tetap aktif kembali, tetap berlaku gitu, tidak dibatalkan. Ya itulah permintaannya. Dan di gugatan itu disebutkan bahwa peralihan hak itu melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya lazimnya gugatan seperti itu. Gugatan sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara manapun seperti itu. Jadi ada keputusan pemerintah, ada alasan untuk diminta pembatalan. Ya gitu ya. Tak, 3 nama itu tuh siapa? Ada kaitannya sama Nirina Zubir? Wah ini saya kurang tahu siapa saja ini. Tetapi memang salah satunya itu ada ya kaitannya dengan siapa tadi? Nirina Zubir. Maka kemudian menurut informasi dari SIPP itu dan berdasarkan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak-pihak yang terkait dengan sebuah perkara itu dipanggil oleh pengadilan untuk diperdengarkan hak hukumnya. Apakah mau masuk sebagai pihak atau tidak. Nah, termasuk pihak-pihak yang terkait, nanti majelis hakim yang akan menemukan dan mencermati pihak-pihak mana saja yang terkait dengan perkara ini, itu nanti akan dipanggil dan ditanyakan apakah masuk sebagai pihak atau tidak. Nah ini orang-orangnya siapa ini belum, ya ada yang berkait dengan saudara Nirina Zubir, ada salah satunya gitu. Ada lagi? Ada kewajiban atau nextnya sidang untuk tatap muka Pak dihadirkan? Tatap mukanya nanti itu sidangnya di pembuktian. Berarti tahapannya setelah. Jadi setelah ini kan hari ini kan pembacaan gugatan. Minggu depan kalau ditunda oleh majelis hakim itu jawaban dari BPN provinsi. Jadi menjawab dari gugatan yang hari ini diunggah. Jawabannya mungkin Seminggu depan. Hari ini hari apa sih? Selasa ya. Selasa depan ya Pak? Selasa depan. Ikut kembali ya Pak? Ikut lagi melalui peradilan elektronik lagi. Setelah itu diberikan lagi kesempatan oleh penggugat untuk merespon jawaban itu. Ikut namanya replik. Nah, setelah itu diberikan lagi kesempatan kepada BPN untuk merespon replik itu, namanya duplik. Nah, rangkaian baca gugatan sampai duplik itu namanya jawab jinawab secara elektronik. Setelah itu barulah masuk pembuktian. Berarti sekitar 4 minggu. Ya, sekitar 4 minggu, berarti bulan April, Mei akhir lah. Mei pertengahan atau Mei akhir sudah ada pembuktian. Di situ ada bukti surat, ada saksi, bisa juga ada ahli di situ. Selama pembuktian itu. Pak, berarti bisa dibilang kalau si Riri itu pengen tanahnya itu balik jadi punya dia atau gimana Pak? Riri, oh iya, kalau dimaksudnya kan tadi di sini kan supaya dibatalkan peralihan itu. Jadi dimintakan kembali ke posisi semula. Selama ini atas nama itu dari yang orang yang itu ya? Orang yang mana? Nama Riri, surat-surat tersebut dari keluarga Riri ya? Yang pihak Sejauh yang kami pahami terbatas ya, yang sekarang kita lihat itu ya sebelum dibatalkan peralihan hak itu ya memang atas nama Riri, Hasmita dan Endrianto. Kemudian terbitlah surat keputusan pembatalan ini atas nama 3 orang tadi. Kan objek sengketanya bisa Anda akses ya, bisa kan? Nah seperti itu. Itu oleh penggugat dalam hal ini Riri, Hasmita dan Endrianto diminta supaya pengadilan membatalkan peralihan hak itu. Ya tadi supaya kembali menjadi miliknya. Apakah nanti batal permohonannya dikabulkan atau tidak?
Nah, itu tergantung majelis hakim yang memeriksa dan mengadilinya. Audio Jungle.